PTK Palarhat Kiraju. Nyambang Kiraju. Kita balik lagi di acara kita PTK, cuman Palarhat Kiraju. Jadi acara kita nih Bang sebenarnya lebih ke acara keresahan. Ini termasuk keresahan dari Bang Fikri membahas tentang pandemi. Jadi PTK itu keresahan mungkin kita kesel sama suatu hal kayak gitu yang mau kita bahas. Sebenarnya ada sisi negatifnya atau sisi positifnya gitu ya. Jadi kali ini kita udah ada di samping kita salah satu seniman. Cuman untuk lebih jelasnya kita tanya aja sendiri sama orangnya. Namanya siapa namanya Bang? Ya, nama saya Frisdo Ekardo. Panggilan bisa Edo. Bang Edo ya. Bukan Bang ya, udah ya. Ya, lebih dari Padang. Beliau nih jauh-jauh dari Padang nih. Dia jauh-jauh dari Padang ke Aceh. Ya, saya sekarang tinggal di Medan. Di Medan? Ya. Oh, di Medan. Jadi saya kerja di Medan. Dan saya sudah domisili sekarang tuh di Medan. Oh, di Medan. Berarti lulusannya dari Padang ya? Ya, kampung saya asli dari asli Padang. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Pindah ke Medan, dapat istri di Medan, jadi orang Medan. Jadi orang Medan. Berarti kesini ninggalin istri ya? Bukan ninggalin. Kerja untuk istri. Kerja untuk istri ya. Berarti Bang Uda Edo nih kemari dalam rangka apa nih ke Aceh? Saya kemari diundang berbagi pengalaman ya. Workshop pantomime. Saya diundang dari Kaprodi Seni Pertunjukan Teater ISBI Aceh ini. ISBI Aceh. Berarti Bang Edo ini dari alumni dari Isi Badamanjang. Isi Badamanjang. Iya. Berarti ke sini untuk sharing tentang pantomim ya. Kenapa? Berarti pantomim. Ya. Pantomim juga di Aceh sebenarnya udah hilang sekarang. Kayaknya 2 tahun 3 tahun lalu masih ada pantomim di wilayah Banda Aceh itu masih ada anak-anak yang mainin pantomim kayak gitu kan. Oke. Sebelum Covid menyerang lah. Ya, setelah Covid menyerang ya mungkin karena hiburan juga udah kurang, kita nggak tahu apakah masih ada atau udah nggak ada lagi kan. Ya. Cuman di Aceh kurang lah Bang kalau masalah pantomim kayak gitu kan. Terus dalam beberapa bidang kesenian kenapa pantomim? Oh, ini pertanyaan pilihan saya. Kenapa Bang pantomim misalnya? Jadi sebenarnya pantomim ini adalah pilihan ya. Pilihan ketika saya sudah mencoba lebih intim dengan pantomim ini. Artinya saya memiliki rasa tanggung jawab untuk bagaimana merawatnya. Karena bicara pantomim itu adalah bicara di mana saya menemukan sen berkesenian saya. Artinya pantomim membantu saya untuk menemukan ini loh, jati diri saya di sini loh. Jati diri. Di sini. Karena selain hiburan, pantomim saya pahami secara filosofi. Artinya tidak perlu banyak suara. Jadi bagaimana dia membangun sebuah cara pandang, sudut pandang. Ya berbuat, melakukan sesuatu. Jadi bagaimana sesuatu hal itu dapat dinikmati orang dan dapat dipelajari orang gitu. Berarti pantomim ini lebih kepada sama juga kayak seni pertunjukan lain, cuman dia membangun cerita tapi tanpa suara, begitu. Lebih ke situ atau gimana? Jadi pantomim itu dia lebih komunikasi dia itu melalui ekspresi dan gestur. Bagaimana seorang aktor pantomim itu dituntut untuk interaksi dengan penontonnya melalui instrumen tubuhnya. Artinya bagaimana dengan ekspresi dan gerak itu mampu menyampaikan pesan kepada penontonnya. Nah, jadi itu. Nah, kalau bicara pantomim itu sudah sejak saya berada di Parangpanjang, dan di sana saya juga membangun beberapa komunitas. Di sana itu kalau di Parangpanjang itu saya
pernah mendirikan Bitri Mime, dan di sana tidak hanya saya saja, ada beberapa teman-teman di sana. Tujuannya adalah bagaimana pantomim ini menjadi sarana emosi gitu, sarana edukasi gitu loh. Sehingga kita dapat berbagi dan kita dapat memberikan peluang untuk yang lainnya. Karena seni pantomim itu sendiri tidak banyak orang mengenal. Kalau bagi saya bicara pantomim adalah bicara emas yang tidak diketahui. Artinya dia adalah sesuatu hal yang berharga, tapi tidak banyak orang kenal dan tidak banyak orang yang mampu bertahan di sana. Dan ini sudah berkembangnya perjalanan, dan alhamdulillah sekarang pantomim sudah dapat diterima oleh orang. Terus kalau pantomim sendiri berarti dia asalnya dari mana tuh Bang? Itu ada sumber, dia sudah jauh sebelum 600 sebelum Masehi ya. Itu ada juga sumber yang mengatakan dari Mesir dan India, ada juga di Yunani, dan lebih banyak orang mengetahui itu di Roma. Di Roma. Ya, itu adalah sebuah kesenian yang umurnya sudah cukup tua. Jauh iya. sebelum saya lahir itu sudah ada. Apa tuh kalau dulu Charlie Chaplin ya? Ya, salah satunya. Jadi Chaplin, Milan Sladek, ya, Marcel Marceau, saya rasa itu dia memiliki kontribusi secara ruang kreatif pada seniman-seniman Indonesia. Nah, seniman Indonesia itu yang populer itu mungkin orang sudah mengetahui, itu ada namanya Didi Sena, itu Didi Petet dan Sena. Jadi banyak lagi yang populer, Jeme, dan hari ini Septian Dwi Cahyo ya, dan juga ada Wanggi di Bandung, Mas Broto, Mas Ande, banyak ada. Kalau di Indonesia, kalau dikumpulkan sekarang dia sudah menjadi sebuah asosiasi yang cukup bisa memberikan literasi dan pengembangan pada masyarakat. kan berarti di era milenial sekarang lah, di era teknologi sekarang, berarti 2015 kemari lah gitu kan. Berarti pantomim itu sebenarnya yang lebih, misalnya yang masih bertahan sampai sekarang, lebih populer di mana, misalnya di luar negeri kah atau di Indonesia kah? Di Indonesia mungkin seniman-senimannya ada, tapi kita belum ngelihat yang kayak di luar, misalnya kayak kita bilang tadi Charlie Chaplin, yang misalnya yang memang pantomim itu diangkat tinggi dan dikenal internasional gitu. Kalau sekarang, kalau di luar ada nggak yang masih terkenal? Kalau di luar spirit dia tidak akan pernah mati. Artinya Marcel Marceau itu sudah menjadi ikon hari pantomim dunia. Setiap di tanggal 22 Maret ini itu sudah ada di mana memperingati hari pantomim itu mengenang kelahiran dari Marcel Marceau. Artinya saya yakin dan percaya setiap orang atau pelaku dari cabang seni apapun itu, sejauh dia mendedikasikan dirinya untuk menghidupi sebuah kesenian itu, dia tidak akan pernah padam. Dia akan terus tumbuh dengan generasinya dan spiritnya itu. Gitu. Tapi yang menarik tadi saya lihat di sana ya, berarti kan yang ikut tadi dari seminar tuh anak berarti SD itu ya? Ada SD, ada SMA, ada mahasiswa, ada beberapa guru-guru yang saya rasa ini, kalau saya melihat ini adalah strategi yang dilakukan oleh teman-teman ISBI Aceh dengan digawangi oleh Prodi Teater. Bagaimana penjaringan itu? Artinya ini sangat memiliki potensial. Efeknya itu bukan hari ini. Nah, karena saya yakin dan percaya sebuah momen itu mampu merubah beberapa waktu ke depan. Tapi kalau dari sudut pandang abang nih, lebih menjanjikan mana nih? SD kah, dari SD kah, atau SMP, SMA, atau mahasiswa? Kalau dari ini kan golongan yang ininya, misalnya yang mungkin akan menerima pantomime ini dari, misalnya dari sudut pandang abang, yang mana yang lebih mudah? Kalau itu mungkin ini relatif ya. Iya, relatif. Artinya kalau sesuai kebutuhan, karena SD itu adalah dunia mereka. Artinya pantomime itu adalah dunia di mana permainan imajinasi, bagaimana seorang aktor dituntut merancang
imajinasi mereka menjadi sebuah tawaran artistik yang dapat dinikmati oleh penonton. Nah, namun setelah kesininya kita sudah menemukan beberapa proses akademik yang sehingga ini sudah dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa. Nah, ketika ini sudah dimasuk kepada ranah pendidikan, tentu dia menjadi memiliki visi. Artinya pantomim sudah tidak hanya sebatas hiburan komedi, tidak hanya sebatas improvisasi. Dia sudah masuk ke dalam ranah-ranah konseptual. Mungkin bagaimana pendekatan acting mengenal pantomim, atau bagaimana pendekatan penyutradaraan mengenal pantomim, atau bagaimana pendekatan dramaturgi membahas bagaimana seluk-beluk pantomim itu. Nah, saya rasa ini akan berkembang, dan ketika saya yakin dan percaya, saya optimis sekali bahwasanya gerakan pantomim itu dia akan terus menjalar, dan bagaimana dia mampu memberi sarana alternatif untuk orang memahami. Coba saya akan membawanya kepada saya sekarang sedang konsen di salah satu kampung, di mana saya mencoba mengumpulkan anak-anak. Lalu saya bertanya, apa yang bisa saya lakukan melalui pantomim Untuk mereka. untuk mereka? Lalu di waktu itu saya berjumpa dengan mereka. Saya menemukan ada kegelisahan seperti ini. Ada satu waktu saya berjumpa dengan satu orang anak, dan saya bertanya kenapa dia saya melihat secara emosional, Emosionalnya. berbeda dengan orang lain. Ketika saya dekati, ternyata dia terbatas dengan ekonomi ya. Lalu saya dekati mereka melalui pantomim. Artinya pantomim menjadi argumentasi tengah masyarakat. Dia menjadi solusi ketika pertanyaan gini, kalau anak usia kecil tidak memiliki uang, apakah mereka harus terhenti untuk bahagia? Iya. Artinya pantomim harus bicara di sana. Iya. Dia bagaimana mengevakuasi itu menjadi sarana di mana dia menemukan karakter itu. Saya rasa pantomim hari ini bukan hanya sekedar bagaimana improvisasi, itu mungkin salah satu teknik ya untuk bagaimana membangun repertuar pantomim itu sendiri. Kalau pantomim itu berarti lebih ke arah mana dia? Masuk ke dalam acting kah? Kalau misalnya, ini kan saya sebagai orang awam lah. Wah, ini kita awam lah. Saya orang awam yang misalnya yang ingin menikmati pantomim kayak gitu. Kalau misalnya seniman pasti sudah tahu caranya menikmati pantomim kayak gitu kan. Tapi kalau bagi orang awam, gimana caranya kami menikmati pantomim, atau ada effort dari senimannya untuk memberikan kepada kami caranya kayak gitu? Saya rasa pantomim itu dia jelas ya, jelas sebagai seni pertunjukan. Namun dia juga bisa masuk ke ranah peran, karena dia melalui seni acting, bagaimana dia mampu membangun peristiwa-peristiwa itu. Ketika dia menjadikan sebuah peran menjadi kendaraannya, tentu di sana ada karakter ya, ada perilaku, ada psikologi, Nah, ketika metode acting menjadi sarana untuk terwujudnya sebuah peristiwa pantomim, saya rasa ini akan menjadi kertas kerja dramatik teater. Tapi saya tidak mengatakan bahwasanya khusus pantomim ini dikatakan adalah seni teater, atau jangan ini sebuah seni tari. Sejauh dia memiliki peran dan sejauh dia memiliki kertas kerja keaktoran, peristiwa, naskah dan seterusnya, dia bisa dikatakan teater. Terus balik ke ini sih Bang, apa namanya? Kan yang kami nih, misalnya kayak akulah orang awam yang misalnya belum tahu pantomim. Yang kami tahu pantomim tuh kalau dari dulu komedi. Kami bisa menikmati pantomim itu karena ada komedinya, dan saya sih belum pernah lihat yang kayak Abang bilang misalnya ada pantomim serius. Kayaknya belum kan. Terus apakah salah kayak gitu kalau misalnya pantomim ini disebut komedi? Enggak. Itu adalah karakternya. Karakter dia. Artinya pantomim itu serius juga nggak harus serius ya. Artinya dia bagaimana kalau di sastranya metafor ya. Bagaimana tubuh juga memiliki bahasa yang lain. Artinya sarkas itu juga salah satu
tawaran estetik yang ditawarkan dalam tubuh artistik seorang aktor. Artinya bagaimana mengkritisi satu fenomena melalui orang tertawa tapi setelah dia pulang dia berpikir gitu. Iya, Nah itu kan iya. lebih mahal saya rasa. Dia memiliki sisi tawar yang sangat menarik. Lebih membekas ya Iya, di memori orang ya. Iya. Terus kan sekarang zaman misalnya zaman sosial media nih. Ya. Kan kita tahu lah kalau kita bicara seni sekarang di sosial media yang masuk seni cuma dua, musik sama tari ya. Iya kan? Orang iya kan, gerak tubuh anggaplah tari kayak gitu kan. Bisa masuk ke tari nggak sih sebenarnya? Kayak bisa masuk ke seni nggak? Misalnya kayak musik kan, terus yang kayak di TikTok, Instagram segala macam itu bisa masuk ke seni atau gimana? Atau cuma ya Oh ini pertanyaan di luar pantomim ya? iya di luar pantomim sih. Kalau misalnya nanti kita masuk ke pantomimnya, apakah si pantomim ini bisa masuk ke situ? Untuk dikenal sama kalangan anak muda, ya kan kita berarti harus eksis di sosial media. Oh iya, pantomim bisa, dia memiliki potensi itu. Artinya spirit sudah dalam media apa ya, rekam ya. Itu kita bisa melihat Charlie Chaplin ya. Charlie Chaplin, Oh iya. Mr. Bean, itu adalah sketsa-sketsa di mana mestinya pantomim juga harus sampai ke sana. Masuk ke sana kan. Harus sama. Jadi bagaimana teman-teman membangun sketsa itu melalui media komunikasi dalam bentuk pantomim. Saya rasa ini akan menjadi tawaran yang sangat menarik. Gitu. Iya, karena kan kalau sekarang kita lihat kan ya cuman ya nggak tahu sih ini bisa disebut seni atau bukan ya, yang joget di TikTok atau Instagram kan. Musik-musiknya itu kan mungkin bagi mereka termasuk seni ya. Emang enggak, ini kan balik lagi ke ini, menurut abang itu seni atau bukan? Ini kita masuk ke misalnya ke ranah seninya. Nah, kalau seni secara secara nilai, tentu dia tidak. Kalau saya memberi ring ya, mungkin dia tidak sampai di ring ke-9. Tapi dia mungkin adalah sekedar bentuk ekspresi dari seorang pelaku itu. Misalkan TikTok ya. Dia mengatakan itu mungkin seni. Mungkin seni menurutnya. iya. Karena untuk bicara seni tidak sesederhana itu. Iya. Artinya dia masih ke ranah seni yang belum memiliki bentuk ideal gitu. Belum ada bentuk. Karena dia ada banyak kajian ya. Kalau kita bahas seni itu tentu ada bagaimana logikanya bagaimana. Lalu ada enggak nilai estetika di sana? Lalu bagaimana secara ideal terpenuhi tidak? Kan ada beberapa syarat yang mengatakan itu adalah sebuah karya seni gitu loh. Nah, jadi tidak sesederhana itu saya rasa untuk memahaminya. Tapi itu kan termasuk ke dalam, berarti kayak pantomim. Pantomim kan termasuk, kalau kita bicara dulu, berarti dia termasuk ke dalam kebiasaan masyarakat ya? Iya. Iya kan? Dia Jadi, berawal dari kebiasaan peristiwa-peristiwa keseharian. Iya. Dia gerakan-gerakan sederhana. Lalu bagaimana dia menjalar dan dia membangun sebuah pertunjukan yang disebut repertoire singkat. Jadi kayak Marso itu dia ada nama tokoh itu Beat. Jadi setiap adegan-adegannya itu dia membangun peristiwa itu. Nah, dari keseharian memang benar. Artinya pantomim itu dekat dengan lingkungannya. Enggak, kalau misalnya dari sejarahnya, kalau kita tahu kan, kalau misalnya kayak musik itu kebanyakan dari mungkin upacara-upacara dulu kan. Kalau misalnya Dia dari tari, relief-relief dulunya. apa? Jadi dari relief bagaimana orang menafsirkan itu dalam ekspresi dalam tubuh dan gerak. Nah, lalu di sanalah mulainya ke ranah hingga detik ini. Sekarang orang masih misalkan lah konteksnya hari ini pertunjukan-pertunjukan singkat. Nah, orang lebih kepada lebih kepada hal-hal yang sederhana. Lalu dia bagaimana dia mampu memberikan pesan. Nah, jadi manfaatnya untuk si pelaku itu tentu sebagai sebagai literasi tersendiri. Contoh, ketika anak SD bermain dengan tema lingkungan, nah, tentu dia bagaimana dia mengenal lingkungan yang benar. Ketika dia mengenal lingkungan benar, bagaimana dia memindahkan dalam bentuk ketubuhannya. Ketika dia memindahkan tubuhannya, bagaimana dia mampu menceritakan secara dramatik pertunjukannya.
secara tidak langsung kita memberikan edukasi kepada anak itu sendiri, nah, sehingga dia dapat diterima oleh masyarakat sendiri. Berarti kalau untuk anak kecil biasanya apa nih yang misalnya pelajaran untuk mereka Ya, yang mengenal imajinasi mereka bagaimana sendiri. kita mampu mengaktifkan imajinasinya, habis itu bagaimana kita memberikan eksplorasi pada dia, setelah eksplorasi untuk kita bagaimana menyusun di mana adegan-adegan itu sehingga dia menjadi sebuah satu tangga dramatik yang dapat memberikan pesan dan informasi pada penontonnya. Tapi harapan kita sih kalau ini bisa ya kayak ada lagi Charlie Chaplin versi Indonesia yang mungkin di TikTok, pasti ada, Instagram, pasti YouTube ada. ya. Kalau sekarang kalau yang abang lihat ada nggak atau kurang? Ada, dia memiliki karakter masing-masing. Artinya dia memiliki itu. Artinya di kayak di Jogja, dia memiliki ruang-ruang yang sangat produktif ya. Kayak di Bandung dia juga memiliki itu, kayak di Sumatera Barat dia juga memiliki itu. Nah, mestinya setiap kita tidak perlu menjadi orang lain ya. Misalkan kenapa harus menjadi Charlie Chaplin? Iya Tapi sih. setidaknya kita memang belajar dari Charlie Chaplin, bagaimana kita mampu hidup dengan karakter yang kita miliki. Misalkan gini, kita memiliki budaya, kita memiliki lokal. Bagaimana melalui pantomime? Pantomime itu kan sudah jelas dia tidak dari Indonesia kalau sejarahnya. Iya. Nah, kenapa tidak kita menggali kebudayaan kita, lalu kita hidupkan tumbuh melalui kendaraannya, anggap pantomime. Pada akhirnya kan orang mengenal budaya itu. Iya. Dia memiliki karakter itu. Nah, saya rasa Indonesia memiliki kekayaan itu. Itu akan lebih memiliki nilai jual saya rasa. Gitu. Kita punya budaya, Iya. tinggal dipakai kendaraannya si pantomime tadi ya. Terus kan abang nih ke Aceh nih. Kalau di Aceh apa ada nggak misalnya usul dari abang untuk kami putra putri Aceh kayak gitu untuk mengembangkan si pantomime ini? Berarti abang udah kan abang kesini pasti ada ininya lah. Ya, misalkan gini. Ah, Langsung misalkan sebagai putra Aceh. PM Toh tahu nggak? tahu. Suka nonton nggak? Nonton cuman entah beberapa cuman nggak terlalu paham karena dulu kan. Artinya coba kita belajar di PM Toh itu, bagaimana tahu secara sejarah ya, bagaimana tahu secara struktur, spirit PM Toh. Coba kolaborasi dengan pantomime. Orang yang tidak mengenal PM Toh, yang mungkin dikiranya itu terlalu terlalu serius atau monoton atau apa. Mungkin ini menjadi salah satu media untuk bagaimana kita mengajak milenial untuk mengenal ini ada kebudayaan kita loh. Bukan berarti PMTO itu hanya sekedar dia tidak memiliki sisi tawar, bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah bagaimana dia menjadi media, dia sama-sama kuat. Artinya ketika dia bergabung, dia ada spirit tuh. Tidak dia menjadi kendaraan untuk membangun Seni ya. seni itu sendiri. Iya. Oke. Tapi menarik sih kalau bicara ini karena kalau kita ini yang mungkin aku kecil masih ada ya misalnya kayak film-film yang film dulu kan nggak ada suaranya cuman Karena misalkan gerakan aja. Nadi Maja ya. Nadi Maja. Nah, itu bagaimana melalui pantomime itu kan kita bisa bangun peristiwanya. Iya. Artinya bagaimana nasihat-nasihat itu disampaikan melalui pantomime, bagaimana karakter dibangun ya. Artinya kan ketika orang menonton itu kita menggiring opininya. Iya. Ketika selesai pertunjukan, bangun literasinya, bangun diskusinya. Iya. Ketika mungkin pertunjukan secara visual tidak bisa bersentuh, artinya tidak dapat dimaknai secara esensi, tidak dengan lingkungan itu. Artinya kita mulai dari lingkungan itu, mau literasi-literasi yang saya rasa itu perlu dilakukan. Berarti kalau misalnya untuk kita, tapi kalau di daerah untuk panggung pementasan masih kurang ya selain di kampus ya. Ya, kalau bicara pantomime kita kenapa harus terikat di panggung? Jadi kalau pantomime itu dia lebih ke mana? Ya, tidak melulu kita bicara panggung secara konvensi. Iya. Artinya dimanapun dia
menjadi salah satu tawaran. Dia menjadi sebuah satu media. Yang penting adalah sejauh mana pantomim itu mampu bergerak dan dapat dinikmati. Itulah Bang. Berarti kan sebelum kita tutup nih, Oke. berarti apa nih semangat dari Abang yang untuk yang bisa Abang sampaikan mungkin ke kawan-kawan anak kecil? Ya, yang penting semangatnya adalah kenali budayanya. Bagaimana melalui budaya itu kita mencari alternatif, tidak hanya pantomim, artinya mungkin cari pendekatan yang lain sehingga dia menjadi sarana yang lebih dekat dan intens pada orang lain. Tetap semangat dan tetap kreativitas. Iya. Makasih banyak Bang. Ya, Thank you ya. ya.